Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bertemu lagi bersama saya Pastor Melki Rarung dalam program Suara Kebenaran melalui renungan harian santapan rohani hari ini. Saya berharap dan berdoa kita dalam keadaan sehat kuat diberkati Tuhan. Kita ada sampai saat ini, kita bersyukur karena berkat kasih dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita melangkah di hari yang baru ini dengan segala aktivitas hidup kita sama-sama lagi akan bersekutu dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian santapan rohani kali ini. Puji Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang menaikkan syukur dan berterima kasih atas kebaikan, kasih setia, anugerah rahmat dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat di hari yang baru ini. Bapa yang baik, sebelum kami mau menjalani kegiatan kerja, aktivitas, perjalanan dan pelayanan kami di sepanjang hari ini, kami rindu lagi bersama-sama untuk menikmati berkat kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu lah yang memberikan kekuatan dalam iman kami, firman-Mu yang akan menuntun langkah kehidupan kami. Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami menuntun, menerangi untuk kami semakin mengerti dan memahami setiap maksud, rencana dan kehendak Allah melalui firman-Mu. Berkati dan pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menjadi saluran berkat. Para pendengar yang mendengarkan program Renungan Harian Santapan Rohani ini juga dalam tuntunan Roh Kudus untuk mendapatkan pencerahan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam renungan harian santapan rohani hari ini terambil dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan dengan judul persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas.
Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema renungan harian santapan rohani kita hari ini melalui ayat pembacaan firman Tuhan adalah ibadah yang sejati. Mengapa ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang berkenan atau sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Alasannya sangat sederhana. Karena ada banyak ibadah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau ibadah yang dibenci oleh Tuhan. Mungkinkah orang beribadah tetapi Tuhan tidak suka? Bukankah ibadah menyenangkan hati Tuhan? Paling tidak itulah yang kita dengar setiap kali kita beribadah. Terucap lepas dan jelas dari mulut pemuji dan pengkhotbah. Umat pun sangat yakin akan perkenanan Allah atas ibadah yang dilakukan dan dijalani. Namun apakah ibadah yang sesuai dengan firman Tuhan? Itu kita melihat melalui ayat pembacaan firman Tuhan mengatakan bahwa ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang berkenan, ibadah yang sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan, yaitu ibadah yang hidup dan kudus. Apakah Alkitab salah mengatakan ada ibadah yang tidak diperkenan atau bukan ibadah yang sejati? Atau memang gereja yang selama ini salah dan tidak pernah introspeksi diri? Yang pasti akan banyak umat tak lagi datang beribadah jika di sana dikhotbahkan ibadah yang tidak sejati atau tidak berkenan. Itu menyakitkan dan mematikan gairah umat beribadah untuk mendapatkan berkat surgawi. Tetapi fakta, itulah yang dicatat Alkitab sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru. Coba kita simak apa yang dikatakan para nabi dalam kitab perjanjian lama ketika Yesaya mengatakan dalam Yesaya pasal 29 ayat 13, mengungkapkan kemunafikan ibadah Israel yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan itu pun terlihat dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus sendiri mengungkapkan hal yang sama dengan berkata dalam Matius 15 ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku. Bahkan Yohanes Pembaptis berkata keras dan menghardik orang yang meminta dibaptis sebagai kelompok kumpulan orang yang dikatakan ular beludak yang mematikan. Bait Allah, tempat ibadah utama Israel yang ada di Yerusalem, didatangi Tuhan Yesus dan menjungkir balikan meja dagang dan penukar uang yang ada di sana. Ya, bait suci ternyata perlu disucikan. Imam dikritik habis dan umat dihardik keras. Itulah gambaran lengkap ibadah yang tidak berkenan dan bukan ibadah yang sejati. Dan ironisnya, fakta seperti ini juga bisa kita temukan pada bagian-bagian Alkitab lainnya. Lengkaplah penyingkapan kepalsuan ibadah dalam gereja yang menyasar seluruh bagian dan strata dari tempat, umat hingga imam. Bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Sebuah pertanyaan penting. Bagaimanakah ibadah itu dikategorikan atau menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan? Penting untuk menjadi perenungan bagi kita. Melalui ayat pembacaan firman Tuhan kita hari ini, Rasul Paulus menulis dan mengirimkan kepada jemaat yang ada di Roma. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah,
itu adalah ibadahmu yang sejati. Ucapan ini sangat lugas mengingatkan kita semua makna ibadah yang sejati. Yang pertama, kita melihat ibadah yang sejati itu harus mempersembahkan tubuhmu. Ini merupakan gambaran kegiatan oleh seluruh anggota tubuh. Apapun yang dilakukan, yaitu semua aktivitas dalam kehidupan kita. Artinya, kemanapun, dimanapun, seluruh kegiatan harusnya atau hendaknya itu menjadi ibadah yang sejati. Bukan hanya sekedar hari Minggu kita berada di gereja. Gereja tidak boleh memonopoli ibadah. Dalam hal ini gereja dalam ruang lingkup gedung tempat kita berkumpul. Ini adalah tempat umat berkumpul bersama yang merupakan bagian kecil dari ibadah yang sejati. Karena itu umat tidak boleh menilai diri sudah beribadah, bahkan mungkin merasa sudah menyenangkan Tuhan hanya karena sudah ke gereja setiap hari Minggu atau ketika beribadah. Atau imam karena sudah berkhotbah merasa sudah mempersembahkan ibadah yang sejati. Apakah ini menjadi perhatian bagi kita? Apalagi gereja dijadikan pusat pencucian dosa dengan doa, pujian, dan persembahan yang melimpah. Ini menjadi kejahatan rohani yang sangat serius. Tuhan tak tertarik dengan segudang kegiatan kerohanian. Dia memandang jauh kedalaman hati dan melihat tuntas seluruh kehidupan kita. Di semua jalan kehidupan manusia. Tuhan menuntut ibadah yang sejati bukan sekedar ritual keagamaan. Dia menetapkan standar quality dalam beribadah. Ibadah adalah persembahan yang hidup. Kata hidup sama dengan orang yang sudah ditebus dan diselamatkan. Dengan segera menjelaskan makna perbedaan dengan orang mati atau orang yang masih hidup di dalam dosa. Orang yang di dalam dosa itu selalu self-oriented. Semua tentang dirinya, jasanya, membuat ibadah adalah pemuasan keinginannya. Mendapat berkat limpah tanpa pernah mengamati jalan hidupnya yang penuh dosa. Mengalami mujizat dari Allah tetapi tidak pernah hidup berserah kepada Tuhan. Ibadah yang hidup sangat berbeda. Dia mengabdikan diri kepada Allah dan berusaha untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Semua tentang Allah, bukan tentang kita. Hidup menyangkal diri, rela memikul salib, tetap dan terus memuji Tuhan dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Sekalipun hidup dalam penderitaan, sakit, bahkan mungkin dalam keadaan miskin dan susah. Bukan kekayaan atau kesembuhan yang menjadi konsentrasi dan tujuannya, melainkan menyenangkan Tuhan, Sang Penebus dan Juru Selamat, yang membuat kehidupan kita selalu merasa bahagia, sekalipun dalam kesusahan dan penderitaan. Ya, itulah persembahan yang hidup. Ibadah adalah persembahan yang kudus. Ini yang kedua. Kudus adalah kata yang berarti terpisah dan tidak sama dengan dunia yang sifatnya duniawi. Ini adalah karakteristik orang percaya yang membuat ibadahnya berbeda dengan ibadah pada umumnya, yang diharapkan pengabulan atas semua yang diinginkan, yang menjadi doa dan persembahan bagai sajen untuk mendatangkan berkat Tuhan. Orang yang kudus sadar hidup sepenuhnya untuk Allah, karena memang hidup adalah miliknya. Dia percaya kepada pemeliharaan Allah dan berserah sepenuhnya pada ketetapan Allah. Beribadah membuat orang dikuduskan semakin hari menjadi semakin seperti Yesus Kristus, sehingga sangatlah mudah membedakan orang yang kudus dan yang tidak kudus. Perbandingannya seperti apa yang digambarkan Alkitab.
antara terang dengan gelap. Sangat kontras sekali. Sementara di kenyataan hidup, kebanyakan orang Kristen mirip dengan dunia dan terasa sulit menemukan perbedaannya kecuali agama dan ritual atau kegiatan aktivitas ibadah dan pelayanan. Ibadah adalah persembahan yang berkenan kepada Allah, ini bagian yang ketiga. Berkenan artinya memenuhi standar Allah, bukan standar manusia dengan baju agama yang mengatasnamakan Tuhan. Lihat bagaimana Israel beribadah dengan baju agama, merasa hebat berbanding bangsa yang lainnya. Mereka punya Yahweh, tetapi kualitas hidup mereka tak berbeda dengan bangsa lain. Dan Allah menyatakan rasa muaknya pada Israel yang palsu dan tidak berkenan kepada umat Israel. Berkenan harus menjadi pencarian terus-menerus dari setiap umat. Jangan pernah merasa puas diri, tapi bangunlah sebuah falsafah hidup yang berkenan, yaitu puaslah terhadap berkat Tuhan di kehidupan ini, namun jangan pernah puas melayani Tuhan hingga kesudahan hidup kita. Hiduplah sesuai kehendaknya, bukan kehendak diri. Hidup yang berkenan atau hidup yang diperkenan Tuhan pasti akan menjadi hidup yang penuh kesaksian, yang tampak nyata, terasa, bukan sekedar kata-kata indah semata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ibadah yang sejati sangat jelas, bukan? Ibadah ini tak terkurung oleh tembok gereja, melainkan hadir di semua lini kehidupan. Tak hanya kata benar dari mimbar gereja, melainkan hidup benar di keseharian kita. Tak hanya persembahan atau perpuluhan, melainkan belas kasih kepada sesama yang membutuhkan. Tak hanya doa, tetapi fakta hidup yang baik, yang tak terbantahkan. Fakta hidup kehidupan yang memberikan dampak dan manfaat. Sungguh sulit memahami jika orang bersaksi mendapat berkat dan menjadi kaya, namun tak peduli pada lingkungannya yang miskin dan susah. Melayani orang miskin, pergi ke desa menjadi kamuflase karena hanya sesekali saja. Kemiskinan tetap dan terus ada, sementara pelayanan datang dan pergi. Tak merubah apapun kecuali rentetan variasi kegiatan gerejawi. Mari kita jujur terhadap diri dan terhadap seluruh kehidupan kita. Bagaimana kualitas hidup kita di keseharian? Apakah kita dikenal sebagai orang yang hidup benar, murah hati, peduli pada kesulitan orang lain, jujur, bisa dipercaya, menegakkan keadilan? Bukan orang yang gila uang, gila harta, yang tidak bisa dipercaya, bermulut manis, penuh dengan kepalsuan. Jangan buru-buru kita menilai diri dan beranggapan bahwa kita sudah beribadah. Biarkan orang lain yang memberi penilaian terhadap diri kita. Jangan sampai ada orang yang bukan Kristen yang lebih baik moralnya dari kita. Ingat, ini kemungkinan memiliki satu kesalahan pada diri kita atau mungkin pada pengertian dan pemahaman kita akan ibadah yang benar, ibadah yang berkenan, dan ibadah yang sejati. Perbaikilah sikap dan kehidupan kita. Berubahlah oleh pembaharuan cara berpikir kita. Jangan berkata kita selamat bukan karena kebaikan diri kita. Kita hanya mau berusaha membela dan menyelamatkan diri dengan kata-kata ini. Tapi ingat, jika betul kita sudah diselamatkan, bukankah sudah semestinya hidup kita lebih benar dan baik? Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sama-sama berusaha mempersembahkan seluruh hidup kita menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Ibadah yang sejati adalah ibadah
yang mempersembahkan seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, kiranya kita mau sama-sama terus berjuang dan berusaha untuk sungguh-sungguh hidup sesuai seturut dengan kehendak Allah di dalam seluruh aspek hidup kita, agar kita selalu mau mempersembahkan ibadah yang berkenan, ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Demikian renungan harian santapan rohani kita hari ini. Mari kita bersyukur bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian santapan rohani kali ini. Kami menyadari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, ada banyak hal-hal yang kami pikirkan, yang kami katakan, yang kami lakukan dan kami perbuat dalam hidup kami ini, yang belum dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami belum mempersembahkan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami memiliki satu komitmen. Kami datang untuk mau mempersembahkan seluruh hidup kami ini menjadi ibadah yang berkenan dan ibadah yang sejati, ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar dimanapun kami berada dan pergi, kiranya seluruh kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi ibadah dan persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan, karena itulah ibadah yang sejati. Bapa yang baik, Tuhan juga yang bersama-sama terus dengan kami, dan pakailah kehidupan kami untuk menjadi saksi dan menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada dan pergi, membawa bagikan terang dan kasih Kristus dalam dunia yang gelap dan jahat ini, agar melalui kehidupan kami memberkati banyak orang, bahkan dapat memenangkan jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan. Berkati kami semua di sepanjang hari ini dalam seluruh aspek kehidupan kami, dalam segala aktivitas kegiatan kerja, perjalanan hidup dan pelayanan kami. Biar semuanya dalam pertolongan, campur tangan, perlindungan, kekuatan kuasa kasih Tuhan, dan kami terus menikmati kasih dan kemurahan, rahmat, anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Kami terus bersyukur, bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan lupa terus dukung saluran channel YouTube Suara Kebenaran ini dengan cara mensubscribe, like, dan komen. Saya percaya kita semua terus disertai, ditolong, dibela, dan diberkati oleh Tuhan. Shalom.